besar, mandi wajib. Mandi wajib itu syaratnya ada dua, rukunnya ada dua. Beda dengan wudu. Kalau wudu kan ada 6 rukunnya. Kalau mandi wajib rukunnya ada dua. Kerjaannya mandi, tapi rukunnya cuma dua. Pertama an-niyah, berniat, yaitu nawaitu raf'al hadatsil akbar an jami'il badani fardha lillahi ta'ala. Aku berniat mengangkat hadas besar dari seluruh badanku karena Allah Ta'ala. Kalau ingin yang lebih ringkas dan pendek lagi, nawaitul ghuslal wajiba lillahi ta'ala. Cukup. Aku berniat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Selesai. Itu paling singkatnya niat mandi wajib. Tidak cukup kalau nawaitul ghusla saja. Aku berniat mandi. Selesai. Nggak bisa. Mandi banyak. Mandi apa? Mandi menghilangkan kotoran dari badan, mandi juga namanya. Yang biasa kita lakukan pagi dan sore. Mandi hari raya, mandi hari Jumat, mandi juga namanya. Itu mandi sunnah. Jadi harus ada qaid, harus muqayyad. Apa? Paling sedikit nawaitul ghuslal wajibah. Harus ada wajibnya. Aku berniat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Di mana meletakkan niat? Karena di dalam mandi wajib itu tidak ada rukun tertib, maka dimanapun kamu menyiramkan air lalu berniat sah, asal di sekitar badanmu, di bahagian dari tubuhmu. Ya, mau di tangan kita niat mengangkat hadasnya, mau di kaki, sah. Yang penting menyiramkan air ke badan. Mau dimanapun kamu memulainya dan berniat, itu sudah sah. Karena tidak ada tertib, beda dengan wudu. Kalau wudu wajib berniat ketika membasuh muka. Nggak boleh pas niatnya membasuh kaki misalnya baru niat, nggak boleh. Karena dalam wudu wajib tertib. Kalau mandi tidak. Jadi jangan was-was lagi. Ini nawaitul ghusl. Berapa kali merasa nggak cukup, iya, was-was terus. Iya. Jangan. Cukup. Ketika kamu misalkan mandinya pakai gayung lalu berniat, air sudah mengalir sampai ke leher, baru nawaitul ghusl wajib lillahi ta'ala, maka sah. Cuman yang terangkat dari leher sampai bahagian bawah leher saja, karena niatnya mulai dari air mengalir di leher. Nah, nanti ulangi lagi basuh kepalanya. Nggak usah niat lagi, cukup niat yang itu sudah. Biar nggak was-was ya. Ini kadang was-was, dibikin kayak wudu. Nawaitul ghusl. Kenapa belum tadi? Nawaitul ghusl. Wah. Akhirnya sampat kesiangan. Kata sembahyang subuh ini gara-gara was-was. Iya, enggak perlu. Mau di tangan boleh. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Sudah sah. Enggak apa-apa. Paham? Nah, itu niat yang pertama. Apalagi di sungai, tinggal nyemplung ke dalam air. Udah, masuk air lalu niat nawaitu raf'al dalam. Niat itu kan dalam hati, melafadzkannya sunnah saja. Nawaitu raf'al itu lafadz namanya, di lisan. Berniat yang sebenarnya tempatnya di hati. Walaupun kita tidak mengucapkan nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badan fardhu lillahi ta'ala, tetapi hati kita berniat, sah. Hanya saja kata para ulama tidak mendapat pahala sunnah karena melafadzkan niat hukumnya sunnah. Tapi kalau di dalam kamar mandi yang bercampur WC jangan, karena makruh hukumnya berzikir kepada Allah. Sebab di akhir daripada lafadz niat ada kalimat lillahi ta'ala, nama Allah, kan zikir itu. Tidak patut, tidak pantas nama Allah disebut dalam WC. Haram lah, haram sih tidak, makruh. Haram ya enggak, tapi makruh karena tempatnya tidak mendukung. Bercampur najis, ada WC-nya kan. Paham? Kemudian yang kedua, syarat mandi wajib mengangkat hadas besar, ta'mimul badani bilma, meratakan badan dengan air. Jadi air harus mengalir ke permukaan badan. Apa saja yang harus basah? Sya'ran wa basyaran, yaitu kulit dan bulu-bulu badan semuanya, mulai rambut, jenggot, bulu ketiak misalnya kan, sampai semua tubuh bulu yang ada di badan kita ikut basah. Sebagaimana wajib juga
membasahi seluruh kulit yang ada di tubuh kita, termasuk lekukan-lekukan badan. Bahasa Arabnya namanya itu ma'atif. Ma'atif itu lekukan-lekukan badan, ya kan? Atau di daerah sendi-sendi pepikangan, itu kan biasanya kalau tidak digosok, air khawatir tidak sampai ke sana. Sendi-sendi badan itu banyak lekukannya, banyak lipatan-lipatannya. Perut itu juga banyak lipatannya, apalagi orangnya gemuk. Mandinya duduk lagi, wah banyak lipatannya itu. Iya, harus digosok-gosok biar air betul-betul meresap dan sampai ke seluruh tubuh kita, merata. Sya'aran, rambut dan bulu badan, wa basyaran dan kulit-kulitnya. Tidak boleh ada satu lum'ah saja, satu bahagian saja di tubuh kita yang tidak terkena air, wajib kita basahi. Berarti bib pas sudah tuntung bahanduk sakalinya bib ada lem di sini, ulun hilang akan mandi wajib lah bahasa. Gak usah, itunya aja yang dibasuh, yang di bawah lem. Jangan pacul baju mandi bahasa ulang. Karena yang tidak terkena lem sudah kena air, hadasnya terangkat. Yang tidak terangkat, yang terkena lem tadi aja, ya udah hilang, ambil tenner misalnya, atau ambil minyak kelapa atau minyak goreng, hilangkan udah. Habis itu cuci tangannya, ingat mengangkat hadas besar yang ada di bawah lem tadi, karena air tidak meresap ke sana. Harus ingat sya'aran wa basyaran, bulu badan, rambut dan semuanya, wa basyaran dan kulit. Makanya hati-hati, jangan semir-semir rambut. Jangan semir-semir rambut. Kalau kamu menyemir rambut dengan bahan yang seperti lem, sehingga rambutmu tertutup oleh semir, maka air tidak meresap ke permukaan rambut, berarti hadas masih ada di sana. Lalu kamu sholat, tidak sah sholatnya kamu. Kamu berangkat haji, tawaf, nggak sah tawafnya. Karena syarat sahnya tawaf adalah sama seperti sholat. Di antaranya taharatul badan wa thawb wal makan, bersihnya badan dari hadas besar dan kecil dan dari najis. Begitu pula pakaian dan tempat tawafnya. Hati-hati, mau berangkat haji masih pakai semir. Selama di sana mungkin kamu mengalami junub nanti. Sehingga hadas besarmu masih ada di rambut-rambutmu. Tawaf di dalam madhab Syafi'i, tawaf diwajibkan suci sebagaimana diwajibkan di dalam sholat. Tidak sah kalau dalam madhab Syafi'i itu. Kalau tawafnya nggak sah, berarti rukun hajinya ada yang masih belum sempurna. Pulang ke Indonesia pengen dipanggil haji, kamu aja masih belum sempurna. Hati-hati, banyak yang teledor dalam masalah ini.